Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa seundah dan kasih Pendeta Madia untuk bawa kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh menguji kebesaran-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pagi hari ini untuk kami datang bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan belajar akan kebenaran dalam hidup kami ya Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami, memberkati setiap kami yang hadir, memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau taruhkan hikmat marifat yang daripada Engkau, karena kami butuh kebenaran menuntun hidup kami, karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memulihkan kami, memperbaharui kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan, dari awal sampai berakhirnya nanti Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Begitu juga dengan mereka yang boleh mendengar nanti Tuhan di rumah melalui siaran tunda. Tuhan juga memberkati dan mengurapi mereka. Kami percaya setiap pesan-pesan Tuhan boleh kami tangkap dan boleh kami melakukan atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh diberkati dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Kerinduan kami bersama Tuhan, ingin menjadi anak kesukaan di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan korban kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Terimalah dengan segala hormat puji bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tanah-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa ya Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa
ya Bapa. Kau Maha besar, yang Maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari bersama lebih lagi katakan di hadapan Tuhan bahwa aku terbang tinggi. Terbang tinggi. Amin. Ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai kata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari bersama katakan, Kau Maha besar, Kau Maha besar, yang Maha tinggi. Amin. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus,
saja katakan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Ini jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir bersama kami. Segala makhluk memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Dan kami menyembah. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Katakan, Kau Maha Besar, Kau Maha Kudus, Engkau Maha Tinggi ya Allahku. Amin. Semua makhluk angkat suara menyanyi nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu kudus, 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 kuduslah. Kudus, kudus. Haleluya. Para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan hati yang tulus kami menyembah-Mu, menghormati-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Glory, glory. Oh, hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Raja segala raja. Layaklah Kau menerima semua puji hormat kami. Haleluya. Haleluya. Kau Maha Besar, yang Maha Tinggi. Amin. Semua makhluk angkat suara memuji.
hidup. Terpuji-pujilah Engkau ya Allahku. Haleluya, ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami ya Bapa. Haleluya. Kami akan selalu tetap percaya Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Haleluya. Menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan, teguh resah jiwa berseru. Harapanku. Sekali lagi katakan, kala langit hidup, kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Amin. Dari mana datang pertolongan, teguh rasa jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapanku. Ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari, Engkau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumahmu. Lebih lagi kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kala langit hidup, kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan, teguh rasa jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion harapan. Mari jemaat Allah bersama-sama katakan, ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari. Amin. Engkau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai. Jemaat saja naikkan pujian di hadapan Tuhan.
rumahmu, sampai rumahmu, sampai rumahmu. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersama di tempat ini, Tuhan menyatukan hati kami. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran yang daripada Engkau. Haleluya. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, agar kami mengerti semua maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami yakin Engkau yang menyediakan bagi kami itu sempurna. Haleluya. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Katakan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanduku setia, berlabuh diriku, berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana. Mari Bapak Ibu saudara untuk berdiri. Ajar aku setia, Amin. Mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Amin. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari bersama katakan, bawa aku ke sana Tuhan. ajar aku setia, Ajak ku setia. mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Sampai silakan hamba-Nya bertugas. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana,
setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, semuanya adalah sempurna. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah bertahta di atas pujian kami, yang sudah hadir tempat ini dan memberkati, mengurapi kami semua. Saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang menjadi petunjuk pedoman hidup kami dalam kami menjalani hidup di dalam Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, tubuh jiwa raga kami semuanya untuk diberkati oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Nah gitu dong ya. Puji Tuhan, mari kita akan merenung firman Tuhan, belajar sama-sama ya. Untuk firman Tuhan yang ini ya masuk kategori yang mutiara gitu ya. Saya pun masih belajar untuk melakukannya, dan saya mengajak saudara bersama dengan saya untuk lebih mengerti mengenai firman Tuhan yang luar biasa ini. Siap saudara? Puji Tuhan. Temanya itu sekarang adalah Kronos dan Kairos, ya kan? Saya punya teka-teki gitu. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya berenang di sungai besok. Oke. Apa yang selalu ada bersama dengan kita ya, tapi kita nggak bisa miliki gitu, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa diulang, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tapi selalu ada sama-sama kita gitu loh. Apa jawabannya saudara? Ada yang tahu? Apa Pak? Kesempatan. Oke. Nyaris. Ada yang lain? Bagus Pak, mantap berani jawab. Ya itu jawabannya ya. Eka dapat tiket untuk berenang di sungai besok. Jawabannya adalah waktu. Ya, kan selalu ada bersama dengan kita, tapi kita nggak bisa hentikan dan tidak bisa kita ulang, dan kita tidak bisa miliki waktu sebenarnya. Kalau di jam saya itu sekarang tuh jam 8:37. Detiknya nggak kelihatan sih, tapi ya detik berapa gitu. Kita nggak bisa hentikan. Oh saya mau hidup di jam 8:37 Pak. Nggak bisa. Ya. Jam 8:37 plus 1 detik itu hanya terjadi sekali, betul saudara? Ya kan? Tidak bisa diulang. Dan mesin waktu itu hanya ada di film, ya kan? Kita tidak bisa kembali lagi ke waktu yang sudah kita lewati. Nggak bisa ya? Oke? Itu adalah waktu. Selalu ada bersama-sama dengan kita, tapi kita nggak bisa miliki. Tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita hentikan. Berjalan terus dan terus dan terus dan terus. Itu adalah waktu. Dari situ kita seharusnya menganggap waktu ini serius. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa diulang, ya kan? Waktu itu tidak bisa kita hentikan. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam waktu itu tidak bisa kita ulang kembali. Ya, walaupun di dalam misalnya ada ya di dalam urusan kepolisian misalnya Pak ya, ada kan apa itu namanya rekonstruksi atau apa, tapi nggak mungkin sama persis dengan kejadian aslinya, betul nggak Pak? Nggak mungkin loh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kita yang saudara miliki, waktu
waktu atau time, ya, hari, jam itu banyak sekali terjemahannya. Dari bahasa aslinya maksud saya, itu banyak. Tetapi mengerucut menjadi dua ini. Dua ini yang paling banyak. Diterjemahkannya hanya dengan satu kata, ya, waktu atau zaman atau masa. Ya, tidak dijelaskan di dalam Alkitab kita, gitu saudara. Jadi kita harus cari tahu sendiri, gitu. Ya, karena ada perbedaan yang sangat signifikan di antara dua terjemahan ini. Yang pertama itu kronos, dan yang kedua adalah kairos. Kronos dan kairos, ya. Nah, ini contohnya, saya langsung aja ke bahasa Inggris supaya kita, karena terjemahan bahasa Indonesia saya nggak bilang salah, ya kan, tapi kurang tepat, ya. Ini Pak, ini berani banget. Saya berani saudara, karena ini kenyataan, ya kan. Ya semoga orang LAI nonton gitu kan, jadi bisa diperbaiki. Betul nggak saudara? Iya betul. Dan kita jangan takut untuk baca terjemahan lain saudara. Ya, jangan takut baca terjemahan lain dalam Alkitab. Alkitab ini banyak terjemahannya. Kalau bisa ya, bisa ngerti bahasa aslinya, minimal bahasa Inggrisnya gitu. Saudara. Kalau memang saudara betul-betul ingin tahu kehendak Tuhan. Gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, langsung aja ke bagian bawahnya. Kayaknya saya juga masih agak ini ngomong bahasa Inggris takut salah ya kan? Ya, yang Matius 6 tadi ya. The sign of the time. Itu pakai kata kairos. Ya, ini contohnya, saudara. Contoh yang pakai kata kairos itu di Matius 6 ayat 3. Terjemahan bahasa Indonesianya seperti apa, saudara? Ya, kita buka Matius pasal yang ke-6. Saya akan pelan-pelan supaya kita mengerti semua. Terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Itu bukan di Matius 6 pasal ketiga sebenarnya ya. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. And in the morning it will be stormy today. Ayat itu berkata gini, Tuhan sedang menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan berkata seperti ini, engkau bisa melihat perubahan cuaca, ya kan? Tetapi waktunya Tuhan engkau tidak bisa lihat. Itu. Di situ kata-katanya yang aslinya. Waktunya Tuhan. The sign of the time. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka pintar, memang pintar mereka, orang intelek. Ya, mereka bisa membaca cuaca, oh ini bakal hujan, mereka tahu saudara. Tetapi Tuhan Yesus katakan, waktunya Tuhan datang, kairos, mereka nggak tahu. Di situ ya. Ini contoh dari kairos. Yang berikut, contoh dari kronos. Matius 25 ayat 19. After a long time, ini sama-sama pakai time, benar nggak saudara? Yang tadi time juga kan, ya kan? Time juga sama, tapi di sini tidak pakai kairos, di sini pakai kronos. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu tentang kisah tuan yang pergi ke luar negeri, ya. Setelah beberapa waktu dia balik kembali, kisahnya tentang itu, saudara. Yang dipakai adalah kronos, oke? Beda, tapi diterjemahkannya sama. Nah, gitu loh saudara. Jadi tergantung saudara mau tahu atau enggak gitu. Mau tahu aja atau mau tahu banget gitu ya kan saudara. Mau selidiki atau enggak. Kebenaran firman Tuhan ini seperti gunung harta karun. Kalau saudara cuman kopek-kopek bagian luar, ya saudara cuma dapat tanah liat gitu kan, benar kan? Cuma dapat apa palingnya? Ya berguna, tanah liat berguna ya kan? Tapi kalau saudara mau gali lebih dalam, saudara bisa nemu perak, betul nggak? Saudara bisa nemu emas, saudara bisa ketemu sama berlian. Nah, itu tergantung saudara, tergantung kita. Bukan tergantung gembala, bukan tergantung siapapun, tapi tergantung pribadi masing-masing mau nyelidiki firman Tuhan mau sedalam apa. Oke saudara? Ini katanya sama, ternyata bahasa aslinya beda. Tapi diterjemahkannya sama. Dan kita sebagai orang-orang yang misalnya kita hanya sebagai pendengar, kemudian hanya sebagai pembaca sepintas, jadi
akhirnya tidak bisa mendapat makna sesungguhnya dari Alkitab. Betul nggak saudara? Ya kan? Tapi puji Tuhan kita mau sama-sama belajar. Next slide. Jadi kronos dan kairos itu berbeda. Kronos itu waktu yang kita jalani sehari-hari. Makanya ada istilah kronologi. Ya kan? Kronologi itu seperti apa? Kronologi itu kronologi kejadian, misalnya apa ya? Terbakarnya pelangsir BBM gitu ya kan, kronologinya. Itu ada waktunya kan? Waktu yang biasa gitu. Jam segini, menit segini, dia mungkin beli bensin, kemudian terbakarnya seperti itu, kronologi. Itu waktu yang kita jalani sehari-hari. Kita bangun jam berapa? Setelah kita bangun kita ngapain? Itu kronologi, saudara. Itu tadi waktu yang terus berjalan yang tidak bisa kita hentikan. Itu kronologi, pada umumnya orang tahu. Ya. Dan jadi pada umumnya orang baca Alkitab pun waktu melihat kata waktu atau time hanya berpikir mengenai apa? Kronologi. Kehidupan sehari-hari yang aku jalani. Ya kan? Jadi istilahnya sebagai rutinitas biasa. Ini kronos. Ya memang ada. Memang dalam hidup kita pasti di dalam kronos. Betul nggak saudara? Pasti. Nggak mungkin ya kan? Nggak di luar kronos nggak mungkin. Berarti udah meninggal gitu ya. Hari-hari ini kita ini sedang hidup dalam kronos. Oke? Tapi ada lagi yaitu kairos yang artinya, next slide, waktunya Tuhan. Kesempatan ya. Pak tadi jawab kesempatan ya. Itu memang sebagian dari waktu. Tapi harus spesifik. Atau yang biasa orang bilang itu momentum. Momen tertentu. Kairos itu terjadi di dalam kronos. Ngerti ya? Contoh kelahiran itu kairos. Pernikahan ya. Itu kronos, kairos. Momen-momen tertentu yang terjadi di dalam hidup kita itu namanya kairos. Bedanya adalah kairos ini adalah waktunya Tuhan. Kalau pernikahan, kelahiran tuh ya waktunya kita sendiri gitu kan, yang kita yang tentukan. Tanggal pernikahan berapa? Kita yang rapat, kita yang tentukan, betul nggak? Sekarang kita mau memahami bahwa dalam hidup kita ada yang namanya kairos atau waktunya Tuhan. Di mana Tuhan bekerja, perhatikan ini. Tuhan yang aktif, Tuhan yang mulai duluan datang ke hidup kita, melakukan sesuatu dalam hidup kita, itu namanya kairos. Kalau orang hanya hidup dalam kronos, ya harusnya saudara udah mulai nangkep nih ya. Kalau orang hanya hidup dalam kronos, dia tidak mengerti ada kairos. Pada waktu Tuhan datang kepada hidupnya secara pribadi dan Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya, dia tidak akan bisa mengerti. Karena yang dia pahami bahwa hidup ini cuma kronos. Tidak ada kairos, tidak mengerti. Maka itu sekarang ya, kita harus mengerti bahwa dalam hidup kita, saudara sudah berapa tahun hidup saudara? Ada kairos yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kairos itu kesempatan dari Tuhan, momentum dari Tuhan. Yang mana kalau kita tidak mengerti maka itu akan lewat. Kairos itu ada dewanya. Orang Yunani walaupun mereka istilahnya bukan orang Kristen, tapi dari dulu mereka tahu, ini kan kairos bahasa Yunani. Kairos ini ada dewanya. Dan dewanya itu ya Yunani itu penuh dengan dewa, ya kan saudara kan? Yang unik dari dewa kairos ini menurut mereka, rambutnya di depan dan larinya secepat kilat. Artinya apa? Kesempatan itu menurut mereka, waktu datang itu langsung harus kita jambak gitu loh. Karena rambutnya di depan. Kalau sudah lewat sedikit, ini belakangnya gundul saudara.
nggak bisa dipegang istilahnya begitu. Dan larinya cepat. Kairos ini menurut mereka. Tapi itu sama dengan kita secara rohani. Kairos dari Tuhan, waktu datang itu kita harus nangkap, saudara. Karena kalau saudara tidak nangkap kairos itu, dia lewat. Dan Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk menangkap kairos itu masalahnya. Inisiatif dari Tuhan, oke? Inisiatif dari Tuhan untuk mendatangi saudara itu inisiatifnya dari Tuhan. Tapi yang bisa menangkapnya harus kita sendiri, bukan Tuhan. Amin, saudara. Waktu kairos itu datang, Tuhan memberikan pilihan bebas, kehendak bebas. Kita mau nangkap atau enggak, itu terserah kita. Nah ini bagaimana mau nangkep Pak? Oh, tahu aja enggak, nah itu loh bahaya, saudara, betul enggak? Gimana seseorang bisa nangkap kairos Tuhan, dia aja enggak ngerti bahwa dalam hidupnya ada kairos. Ya enggak, saudara? Menyedihkan enggak kira-kira? Kairos ini adalah sebenarnya hal yang otomatis didapat pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Lah buat apa saudara capek-capek ke gereja, saudara jadi orang Kristen kalau tidak pernah mengalami kairos dari Tuhan, tuh buat apa, saudara? Kalau saudara hanya hidup dalam kronos sampai saudara mati, tapi saudara ke gereja terus, bagaimana, saudara? Ya untungnya kita sekarang belajar sama-sama, amin, saudara. Ya, saya pun masih belajar nanti ya. Ini baru pembukaan, ya, saudara ya. Ya, tujuan pembukaan ini adalah saudara supaya kita tahu, yang sudah tahu semakin sadar. Betul kan, saudara? Mengingatkan kembali bahwa sepanjang hidup kita selama ini ternyata ada kairos Tuhan. Dan untuk mengingatkan kepada kita, sudah berapa kairos yang saudara lewatkan, ya kan? Udah berapa, saudara? Dan untuk mengingatkan kita ke depan, bakal ada terus kairos-kairos itu. Ya, semoga tidak terlewatkan lagi. Amin, saudara. Ya, semoga tidak terlewatkan lagi. Karena justru kairos inilah yang menentukan kita di kekekalan nanti. Kalau orang tidak pernah mendapatkan kairos nih, momennya Tuhan, jangan harap dia masuk langit baru, bumi baru. Gak akan. Karena di langit baru dan bumi baru itu full, kronosnya hilang. Full 24 jam kairos sudah di sana. Kalau saudara tidak bisa menangkap kairos di bumi pada waktu kita sedang hidup ini, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang menangkap kairos Tuhan inilah yang masuk dalam kerajaan surga. Makanya sangat penting. Betul nggak, saudara? Sangat penting. Jangan cuma hidup dalam kronos. Oke? Next. Contoh kairos yang meleset. Ini saya sharekan tadi malam ya di Pemuda. Banyak orang salah kaprah terhadap Yudas Iskariot. Salah kaprahnya di mana? Banyak orang bilang bahwa Tuhan Yesus dalam tanda kutip membenci Yudas, betul nggak? Banyak orang bilang Tuhan Yesus itu pokoknya apa orang bilang tuh, aduh udah ini Yudas ini udah dikasih tahu berkali-kali gitu ya kan? Kok nggak ngerti-ngerti gitu kan orang? Dan itu salahnya bukan salah, maksudnya itu melesetnya di mana? Di terjemahan Alkitab lagi, saudara. Karena kalau kita baca di Alkitab kan banyak banget ayat di mana Tuhan menegur Yudas, betul nggak, saudara? Wah, di situ keras kata-katanya. Bagi yang mengkhianati aku nanti, ya, dia harus berdoa lebih baik dia tidak dilahirkan. Sampai segitu kan Tuhan Yesus ngomongnya, yang menyerahkan aku nanti gitu. Saudara tahu nggak aslinya teksnya itu? Teksnya itu diucapkan Tuhan dengan lembut untuk menyadarkan Yudas. Kalau ada murid-murid yang sangat dikasihi, yang pertama Yohanes. Oke? Yohanes bisa tidur di pundak Tuhan Yesus. Yang kedua itu Yudas, saudara. Yudas dipercaya untuk uang. Betul nggak? Kalau Tuhan Yesus tidak sayang, nggak mungkin dikasih kepercayaan soal uang. Yudas. Yudas adalah murid yang paling sering disebut oleh Tuhan, apalagi menjelang kematiannya. Intinya begini,
Sebenarnya kata-kata di Alkitab, ayat-ayat di Alkitab yang Tuhan katakan kepada Yudas itu adalah teguran atau ajakan supaya dia jangan jadi pengkhianat. Itu kairos secara langsung. Bayangkan saudara, kan? Itu kairos secara langsung di mana Tuhan ngomong face to face sebenarnya sama Yudas. Yudas, jangan mengkhianati aku. Tuhan tidak ingin Yudas jadi pengkhianat, saudara. Dan Tuhan sudah menciptakan kairos berulang-ulang. Sampai pada waktu Yudas mencium Tuhan untuk menyerahkan. Tuhan itu masih mencoba membujuk Yudas. Bayangkan betapa sayangnya Tuhan sama Yudas. Kairos masih tetap dikasih Tuhan. Tapi sayang, Yudas meleset. Waktu kairos itu datang, Yudas tidak peduli. Malah Yudas katakan apa? Bukan aku kan Tuhan, ya kan? Benar nggak? Kan Yudas jawabnya gitu, saudara. Waktu kairos Tuhan datang untuk dia sebenarnya, malah dia bilang, ini bukan untuk aku. Lewat. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, berkali-kali. Betapa sayangnya Tuhan sama Yudas, ya kan? Tapi karena dia meleset, akhirnya dia masuk neraka, saudara. Akhirnya dia tidak diselamatkan. Ini contoh kairos yang meleset. Sudah berapa kairos yang meleset dalam hidup saya? Ya, saya sendiri yang tahu. Sudah berapa kairos yang meleset dalam hidup saudara? Ya, saudara sendiri yang tahu. Saya nggak bisa tahu, saudara. Karena ini sifatnya pribadi antara Tuhan dan saudara. Ya, ini yang meleset. Jangan ditiru, saudara. Jangan ditiru. Kita tiru aja yang selanjutnya. Ya. Contoh kairos yang tepat. Itu siapa? Abraham. Waduh, Abraham ini ya. Kenapa dia dibilang bapaknya orang beriman? Mungkin Abraham ini ya dari berapa nabi yang lain, Samuel juga, saudara. Ini orang yang 100% tepat, saudara. Setiap kairos Tuhan datang, dia langsung lakukan. Dia tangkap dan dia lakukan. Ini Abraham, saudara. Tepat, 100% orang ini ya. Abraham ini kalau diuji ujian kairos, dia dapat nilai 100, saudara. Karena setiap kali kairos datang, coba saudara perhatikan Abraham itu, saudara. Baca kisahnya, mulai dari namanya Abram sampai ke Abraham. Itu tepat terus. Mulai dari dia disuruh pergi, betul nggak? Di tengah perjalanan ketemu malaikat, dari jauh dia udah bisa tahu, saudara. Itu Tuhan. Istrinya disuruh masak, betul nggak, saudara? Ini orang luar biasa, saudara. Kairos belum nyampe, dia udah tahu, saudara. Ini Tuhan mau datang. Wah, waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya, Tuhan ngomongnya malam, ya mungkin sekitar jam 9, jam 10 ya kan Tuhan ngomong, persembahkan anakmu, bawa ke gunung. Abraham bangun jam berapa? Ada yang tahu nggak? Abraham bangun jam 2 pagi, saudara, mempersiapkan anaknya dan bekal untuk naik ke gunung. Kalau saya, kalau Tuhan ngomong persembahkan anakmu itu si Misael itu ya, besok ya saya ya tunggulah ya kan gitu. Namanya manusia, betul nggak, saudara, ya kan? Ya sore-sore dikit lah kan besok itu kan sampai malam tuh pun masih besok. Tapi Abraham nggak gitu. Waktu dia disuruh untuk melakukan hal berat, mempersembahkan anak disuruh dipotong kepalanya, saudara. Berat nggak kira-kira? Ya berat lah, anak sendiri darah daging. Tapi waktu dia disuruh jam 2 pagi dia udah bangun. Itu sejarah mencatat, saudara. Pagi-pagi buta dia sudah bangun, saudara. Dan dia persiapkan dirinya. Dia bawa anaknya naik ke gunung. Abraham. Dia ini sensitif banget. Maksudnya dia tahu, dia karena sudah sering gitu ya. Begitu kairos sudah muncul dikit ya, dia langsung tahu ini waktunya Tuhan. Dia langsung bergerak. Itu Abraham. Saya belum sampai ke Abraham, saudara. Tapi saya mengajak kita untuk mengikuti contoh yang tepat. Amin, saudara? Mau nggak, saudara? Mau aja lah ya. Kita sama-sama, saudara, ya kan? Kita sama-sama. Ya. Awalnya masih blur, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada niat. Awalnya masih buram, Pak. Ini kehendak Tuhan atau kehendak siapa gitu ya, saudara? Ini waktunya Tuhan atau waktunya apa ini gitu ya?
Gak apa-apa, yang penting saudara sudah punya pengetahuan bahwa kairos itu ada, amin saudara. Dan yang kedua saudara mau hidup dalam kairos Tuhan, itu dulu sekarang, oke? Nanti kairos Tuhan datang, Tuhan akan tunjukkan, ini loh kairosnya, ini loh waktunya Tuhan tuh ini. Aduh Pak, masih buram, masih blur. Kalau saudara terus bertekun dalam Tuhan, saudara akan lebih diperjelas nanti. Ya, oke. Lanjut. Kairos dalam hidup kita harus peka. Kepekaan itu dilatih. Kepekaan itu seperti keahlian yang harus berulang-ulang dilakukan sampai ahli dan sampai hafal. Itu ya saudara ya. Itu kairos. Dan kairos itu dari Tuhan, maka itu kita harus dekat sama Tuhan. Gimana kita bisa melihat kairos kalau kita nggak tahu Tuhan ada di mana? Gitu. Abraham bisa tahu ini kairos karena dia sudah hafal. Ya. Abraham sudah hafal. Ini harum-harumnya Tuhan nih gitu ya. Padahal yang datang itu waktu itu sosoknya sosok manusia, saudara. Alkitab mencatat. Tapi dia tahu ini Tuhan. Itu hebatnya Abraham. Jadi kita dalam hidup kita sehari-hari dalam kronos, waktunya Tuhan tuh datang dalam bentuk yang biasa. Betul nggak saudara? Ini Abraham itu kairosnya datang dalam bentuk orang lewat biasa. Seperti orang lewat di depan rumah kita, gitu loh. Tapi Abraham bisa tahu ini Tuhan. Kairos dalam hidup kita pun seperti itu. Kalau kita nggak peka itu lewat. Karena datangnya itu tidak seperti suara menggelegar di atas awan. Ya misalnya Israel gitu. Ini kairosmu. Nggak seperti itu kairos itu saudara. Tapi kairos itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari, dalam kronos itu tadi ya kan. Ya kita bangun, kita berdoa, mandi, sikat gigi, bekerja, memasak mungkin. Kairos bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja. Begitu kita peka, oh ini ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan. Nah, seperti Abraham itu. Ya. Bukan waktu yang kairos tidak bisa dipisahkan dengan kronos. Jadi bukan, oh siap-siap nih ya, oh nanti mau ada kairos ini. Waduh kita tinggalkan semua rutinitas kita misalnya gitu ya. Karena kita mau siap-siap menerima kairos. Enggak seperti itu cara kerjanya. Oke saudara. Pada waktu saudara sedang menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal ya kan. Makan, minum, kerja, sekolah yang masih sekolah. Kairos itu bisa datangnya pada saat-saat seperti itu. Entah berupa bisikan Tuhan, ya kan? Entah berupa berita dari orang lain, entah berupa nasihat dari orang tua. Entah pada waktu saudara nonton Truth ID, kairosnya dapat, kayak gitu-gitu saudara. Dan harus peka, dilatih mulai dari sekarang, amin saudara? Iya. Jadi ya buat kita yang hidupnya merasa hidupku ini ya begini aja Pak, ya kan? Ya, dari dulu ya seperti ini. Sayang saudara ya, sangat disayangkan kalau saudara merasa hidup saudara tuh nggak ada kairosnya gitu. Sangat disayangkan. Ya. Kalau saudara cuma merasa ya udahlah begini-gini aja hidup, gitu. Itu sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Karena Tuhan kita maha kuasa. Ukurannya maha kuasa apa? Bahwa Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup menciptakan kairos. Tuhan sanggup berurusan secara pribadi dengan masing-masing kita. Berapa miliar orang di bumi ini saudara? Tuhan sanggup secara pribadi, secara spesifik. Per satu orang itu ada kairosnya masing-masing. Luar biasa gak Tuhan kita? Ya kan? Per satu orang itu ada kairosnya masing-masing. Yang setiap orang itu berbeda saudara. Berbeda kairosnya, enggak sama. Momentum Tuhan dalam diri seseorang itu beda-beda saudara. Tapi semua kebagian. Amin saudara. Yang berapa miliar manusia di bumi ini semua kebagian saudara.
Itulah makanya Tuhan disebut Maha Kuasa. Ya. Jadi jangan lagi ada orang berkata, Kairos itu hanya untuk hamba Tuhan aja Pak. Hanya untuk yang berdiri di mimbar atau yang PDM, PDP, PDT. Salah saudara. Kairos itu untuk kita semua. Ada saudara. Ya, latar apapun saudara ini, siapapun saudara, semuanya punya. Semuanya dapat. Tuhan kita maha adil. Tidak mungkin hanya dikasih kepada sebagian. Tidak. Semuanya dapat. Amin saudara? Iya. Sampai di sini puji Tuhan. Amin saudara. Mau yang lebih lagi saudara ya kan? Tuhan nyuruh ngasih yang lebih lagi saudara. Tadinya saya udah mau stop sampai di sini aja, mau waktu mempersiapkan ya kan? Karena yang selanjutnya ini saudara, berat banget saudara. Bahkan saya pun belum sampai ya. Tapi kita mau sama-sama belajar nggak saudara ya kan? Saya ini karunia saya pengajar saudara. Karunia saya pengajar. Jadi kalau saya khotbah itu, ini sudah seperti ada, saya seperti tinggal baca aja di pikiran saya gitu saudara. Itu karunia namanya. Tidak bisa dilatih, itu namanya pemberian dari Tuhan. Dan ada waktu ya, gudang perbendaharaan khotbah saya itu tidak terbatas. Betul saudara. Itu namanya karunia. Saya ngomong ini bukan karena kesombongan, bukan. Supaya saudara mengerti, setiap orang punya karunia, ya, punya karunia. Namanya karunia itu pemberian. Kita mau belajar kayak gimana pun nggak bakal bisa dapat, istilahnya gitu. Dan saudara itu pasti punya karunia, bukan cuma saya aja. Ya. Dan saya dapatkan itu melalui Kairos itu, saudara. Saudara nggak akan bisa menjadi seperti saya dalam hal karunia. Tapi saya pun nggak akan bisa seperti saudara. Begitu Tuhan kasih karunia itu melalui Kairos itu saudara. Luar biasa itu saudara. Saya nggak akan bisa menjadi seperti saudara. Masing-masing pasti punya. Nah salah satu karunia yang saya dapat ini hal-hal seperti ini saudara. Ya. Kadang-kadang saya sampai merasa bergidik sendiri, merinding sendiri. Karena apa? Karena saya takut menyampaikan ini. Karena waktu awal-awal saya mulai khotbah, Tuhan tunjukkan satu ayat yang sangat menyentak saya, yaitu jangan kasih mutiara kepada anjing. Ada ayatnya itu, ya kan? Kemudian saya berkata pada Tuhan, tapi firman Tuhan ini seperti mutiara. Berarti kamu harus sampaikan kepada orang-orang tertentu, gitu loh saudara. Ada hal-hal ya, yang begitu dalamnya dalam firman Tuhan itu nilainya seperti mutiara. Jadi saya tadinya ragu untuk menyampaikan. Ini jujur aja saudara ya kan. Kan kita satu keluarga di sini ya kan. Tapi Tuhan katakan sampaikan ini. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa apa yang akan kita bahas sebentar lagi ini mutiara. Mohon jangan diperlakukan tidak pantas gitu saudara ya kan. Amin saudara. Mau nggak? Pasti mau lah ya. Kita buka Daniel pasal 9 ayat 21 ini. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Siapa saudara? Gabriel. Siapa ini? Ini nggak dijelaskan. Gabriel, pemain tenis pak. Kan ada yang namanya Gabriel ya kan? Bukan saudara. Siapa Gabriel ini? Malaikat. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang. Gak usah baca ayatnya saudara. Panjang soalnya, tapi ini intinya. Sementara Daniel berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahnya dia, itu Gabriel. Seorang malaikat. Malaikat tertinggi. Ada 3 malaikat. Ya. Ini bukan film fantasi ya, tapi ini kenyataan. Ada Luciel, Mikael dan Gabriel. 3 malaikat Tuhan yang utama. Luciel mengepalai divisi pujian dan penyembahan. Itu Luciel. Gabriel adalah malaikat kepala untuk pemberitaan. Gabriel juga yang mendatangi Maria waktu mengabarkan Tuhan Yesus akan
dikandungnya, itu Gabriel. Dia kepala pemberitaan gitu saudara ya. Dan Mikael adalah panglima perang. Ya Tuhan. Lusiel jatuh dalam dosa, ya kan? Dan membawa sepertiga malaikat ikut. Makanya berubah namanya jadi Lucifer, bintang timur yang jatuh. Tinggal 2, Gabriel dan Mikael. Kejadian dalam Daniel pasal yang ke-21 ini, posisinya Gabriel pada saat itu sedang dalam tugas. Ini bukan film fiksi saudara, ini kenyataan di dalam Tuhan, di alam roh sana. Ada tugas yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh kepada Gabriel. Tetapi pada waktu dia berangkat mengerjakan tugasnya, tiba-tiba ada alert, ya tahu nggak alert itu apa ya? Tiba-tiba Tuhan bilang, Gabriel stop dulu, gitu. Kamu harus datang ke Daniel dulu. Pending dulu tugasmu, kata Tuhan. Ngeri nggak saudara ya? Ini luar biasa, ini tugas penting. Ini malaikat kepala ini tiba-tiba disuruh berhenti mendatangi Daniel. Daniel sedang berdoa, dia sedang berpuasa, saudara. Dia sedang meratapi bangsa Israel. Dia rindu bangsa Israel untuk kembali ke tanah Kanaan. Karena saat itu posisi Daniel sedang di Babel dalam penjajahan. Saudaraku, sebegitunya Daniel berdoa sampai dia menciptakan kairosnya sendiri. Oke, nangkep nggak saudara? Ya, kairos itu harusnya dari Tuhan, betul nggak? Betul saudara? Kairos itu harusnya dari Tuhan. Tapi ada satu titik di mana kita, Daniel sama kita sama nggak? Sama-sama manusia. Daniel itu bukan malaikat, Daniel itu orang biasa, saudara. Tapi dia sampai di satu titik di mana dia bisa menciptakan kairosnya sendiri. Yaitu mendatangkan Gabriel dengan firman Tuhan. Gabriel datang itu untuk memberi jawaban dari Tuhan. Bayangkan saudara. Seorang manusia biasa. Dia tidak hanya hidup dalam kairos Tuhan. Waktu kairos Tuhan diambil. Tapi dia sampai di satu titik di mana dia bisa menciptakan kairosnya sendiri. Bayangkan saudara. Dan ternyata Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ternyata itu bisa saudara. Itu makanya saya bilang saya jujur aja saya masih belajar di sini, saudara. Ya. Menciptakan kairosnya sendiri. Bagaimana saudara? Kalau sudah sampai titik ini. Ada lagi satu, lanjut. Mungkin ini terjadi perjanjian lama aja Pak, karena perjanjian lama itu kan ya itulah malaikat sering gitu kan ya kan. Benar kan saudara? Perjanjian lama tuh istilahnya pokoknya roh-rohnya di udara tuh kuat gitu. Ternyata terjadi juga di perjanjian baru saudara. Slide selanjutnya. Pada waktu di Matius pasal 9 ini sudah perjanjian baru dong, ya kan? Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ya, saudara pasti tahulah kisah ini. Waktu dia pegang jumbai jubah Tuhan, apa yang terjadi? Dia sembuh. Dan Tuhan berkata, siapa yang menyentuh aku? Betul nggak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan ada energi yang keluar, ya kan? Ada energi yang keluar. Itu firman Tuhan yang katakan, nanti saudara baca di rumah ya, Matius 9 tuh. Ada energi yang keluar, sehingga dia bilang, dia nggak tahu siapa yang sentuh. Ini kenyataan saudara. Sampai dia harus berhenti dan melihat sekeliling. Tuhan bilang, yang nyentuh aku siapa tadi? Gitu ya kan? Murid-muridnya bilang apa? Ya ampun Tuhan, ini orang desak-desakan, betul nggak? Murid-murid. Istilahnya banyak orang bersentuhan dengan Tuhan pada saat itu, betul nggak? Berdesak-desakan. Ya, ada yang megang bahunya mungkin, ada yang megang pundaknya, tapi nggak terjadi apa-apa orang-orang yang megang itu. Hanya satu orang ini, perempuan ini, pada waktu dia megang Tuhan, energi Tuhan keluar, saudara, yang membuat dia sembuh. Tuhan juga nggak tahu siapa orangnya sampai akhirnya dia ngaku.
Sampai Tuhan harus berhenti, sama kan kayak Gabriel tadi ya, sama ya. Tuhan harus berhenti dan dia berkata, siapa yang ciptakan Kairos ini? Kata Tuhan gitu loh. Ini Kairos ini. Siapa ini? Yang bikin ini siapa? Kata Tuhan. Karena ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan, dalam tanda kutip, nggak ada jadwal untuk nyembuhin perempuan ini, nggak ada. Betul nggak? Jujur nggak? Kalau perempuan ini tidak menjamah, ya lewat aja. Tuhan, mohon maaf, mungkin Tuhan belum ada kairosnya untuk perempuan ini, belum ada. Sampai dia nggak tahu siapa yang sentuh aku nih siapa, kata Tuhan. Gitu. Ya, saudara. Jadi terjadi juga di perjanjian baru, saudara. Perempuan ini, yang sakit ini, yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dia menciptakan kairosnya sendiri. Itu saudara ya. Jadi, ya saudara, kita juga ternyata bisa menciptakan kairos kita sendiri. Perempuan ini siapa? Ya, Tuhan Yesus juga nggak kenal. Ya kan? Kita ini siapa gitu loh saudara. Tapi ternyata kita yang bukan siapa-siapa ini saudara, bisa menciptakan kairos kita sendiri di dalam Tuhan. Dan itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi saudara. Dan itu mengubahkan hidupnya luar biasa. Sakit selama 12 tahun. Kita aja sakit berapa hari aja rasanya udah aduh gimana gitu ya saudara. Ini 12 tahun. Tapi begitu dia dapat menciptakan kairosnya sendiri, dia langsung sembuh. Jadi saudaraku, saya melihat kita semua yang hadir tempat ini, saya melihat kairos-kairos itu gitu loh saudara ya kan. Bahkan saya melihat di belakangnya itu, bagaimana kita bisa menciptakan kairos kita sendiri saudara. Itu tergantung siapa saudara. Perempuan ini bukan siapa-siapa. Ya kan? Dia tidak termasuk orang-orang yang dituliskan namanya di Alkitab, tidak seperti Petrus, betul nggak saudara? Tidak seperti Lukas, tidak seperti Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes pun tidak, Alkitab tidak mencatat mereka menciptakan kairosnya sendiri. Gitu. Bahkan Petrus pun mengkhianati Tuhan, betul nggak saudara? Tapi perempuan ini siapa? Murid bukan, gitu loh istilahnya. Donaturnya Tuhan juga bukan. Tuhan Yesus itu waktu hidup di bumi itu ada donaturnya saudara ya kan. Ada saudara yang selalu mencukupi kebutuhan Tuhan. Perempuan dan itu perempuan ini bukan. Siapa dia? Tapi dia bisa menciptakan kairosnya sendiri saudara. Harusnya kita juga bisa sama saudara. Jadi sekarang terserah kita, ya kan? Semuanya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Seperti yang saya katakan di Warrior tadi malam, ya kan? Kadang-kadang kita ini menyalahkan apa? Keadaan, ya kan? Kadang-kadang kita ini menyalahkan gembala kita, aktivis. Kadang-kadang kita menyalahkan kondisi ekonomi kita, betul kan? Kadang-kadang kita menyalahkan kota kita, kenapa aku tinggal di Palangka gitu ya kan? Kenapa aku nggak lahir di New York aja gitu misalnya kan? Atau di Kanada katanya enak, atau di Australia. Kita salahkan kiri, kita salahkan kanan, kita salahkan depan, belakang, semua kita salahkan dengan keadaan kita yang menyedihkan sekarang ini misalnya ya kan? Aduh aku nih sekarang kayak gini, aduh ini salahnya ini. Ya, kenapa aku seperti ini? Kenapa orang tua aku seperti ini? Kalau aku punya orang tua yang lain, pasti hidupku lebih baik. Ya, kenapa aku gerejanya di sini? Mungkin kalau aku gerejanya di tempat lain, mungkin aku bisa menjadi orang yang lebih baik, gitu. Kenapa temanku seperti ini? Yang disalahkan itu yang faktor eksternal, saudara, ya kan? Tanpa menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan kairos kita sendiri.
Saudara tidak boleh bergantung kepada sekitar saudara untuk saudara bisa mendapatkan kairos itu. Pak, saya selama ini sulit untuk menangkap kairos Tuhan. Kenapa? Karena situasi tidak mendukung, Pak. Itu salah. Amin, saudara. Pak, saya tidak bisa hidup dalam kairos Tuhan, Pak. Kenapa? Karena saya nggak punya duit, Pak. Itu tidak benar, saudara. Oke? Tidak benar. Ini perempuan miskin loh. Alkitab mencatat hartanya sudah habis untuk berobat selama 12 tahun. Betul nggak, saudara? Dia sudah nggak punya uang sama sekali. Tapi dia bisa menciptakan kairos. Jadi stop mulai sekarang. Jangan nyalahkan keadaan. Amin, saudara. Jangan salahkan orang tuamu. Jangan salahkan gerejamu. Jangan salahkan tetanggamu. Jangan salahkan saudaramu, kakakmu, adikmu, mertuamu, menantumu. Jangan. Karena apa? Karena konteksnya mengenai kairos ini adalah kita dengan Tuhan. Oke? Saudara? Kita dengan Tuhan. Kita sendirilah yang menentukan apakah kairos itu dapat kita miliki atau tidak. Jangan salahkan lagi orang lain. Jangan. Saya pun masih belajar, saudara. Saya bilang kemarin di wawancara, saya ini orangnya moody gitu ya. Moodnya sering berubah-ubah dengan cepat gitu, saudaranya. Dipengaruhi oleh eksternal, oleh keadaan gitu. Tapi saya belajar, sekarang udah mendingan lah. Karena itu bahaya. Kalau kita membiarkan orang lain atau keadaan di luar kita mempengaruhi diri kita dengan cara yang tidak baik, itu sangat berbahaya. Kita nggak akan bisa melihat kairos Tuhan. Apalagi menciptakan kairos ini sendiri. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan secara pribadi, oke? Kita nggak peduli sama orang lain, fokus sama Tuhan. Berdoa, ada waktu khusus untuk doa, mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak peduli punya duit atau enggak, ya kan saudara kan? Nggak peduli habis berantem sama istri atau berantem sama suami, pokoknya aku sama Tuhan. Ya kan? Nggak peduli orang tua kita mungkin habis marahin kita, nggak peduli mungkin yang anak muda cinta ditolak, ya kan saudara ya? Ya, tapi kita fokus sama Tuhan, gitu ya kan? Hanya dengan seperti itu kita bisa menemukan kairos Tuhan. Bahkan menciptakan kairos Tuhan sendiri. Daniel itu, kenapa bisa Gabriel datang? Dia puasa, saudara. Puasanya luar biasa Daniel itu. Doanya, saudara. Dari 24 jam satu hari, dia berdoanya mungkin 20 jam. Ingat yang waktu dia dimasukkan ke gua singa, ya kan? Karena kenapa? Karena pejabat yang lain lihat Daniel ini doa terus gitu loh. Doa terus gitu. Sampai akhirnya dia bisa menciptakan kairosnya. Menghentikan kepala malaikat, itu kejadian luar biasa, saudara ya kan? Saudara bisa menghentikan ya. Kemarin waktu saya main mini soccer, ada wali kota datang mau main juga. Ya kan? Wah, berbondong-bondong orang menghentikan dia untuk foto gitu kan. Tapi kalau dia lagi dalam tugas, berani nggak orang menghentikan dia? Betul nggak, saudara? Wali kota atau gubernur atau bapak presiden lagi dalam tugas, terus kita hentikan, Pak, berhenti dulu Pak, mau foto Pak, gitu ya kan? Mana berani kita? Ini jauh lebih tinggi dari presiden, malaikat kepala loh, saudara. Archangel namanya bahasa Inggrisnya ya, kepala malaikat Gabriel ini. Dihentikan oleh Daniel, bayangkan saudara. Karena dia mau, Tuhan aku mau tahu jawabannya, kata Daniel. Apa jawabannya Tuhan, kata Daniel gitu saudara. Akhirnya Tuhan, wah ya udahlah kasih tahu aja kata Tuhan itu ya. Sampai akhirnya Gabriel disuruh stop, datangin Daniel, kasih tahu jawabannya. Waduh, luar biasa Daniel. Tapi saya pengen seperti itu saudara ya. Saya mau seperti itu. Ya, saya mau seperti itu saudara. Walaupun berat banget, tapi ada tujuannya ya saudara ya. Ini yang mau saya raih gitu. Dan saya mau ngajak, bukan cuma saya, tapi kita semua. Amin saudara. Kita semua untuk bisa melihat hal itu. Ini ada, ini bukan di awan-awan atau suatu hal yang tidak bisa kita raih.
atau mengada-ngada atau halusinasi. Enggak, ini terjadi. Bukan cuma di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru pun terjadi. Saudara pikir gampang perempuan ini untuk bisa mendatangi Tuhan? Gampang enggak? Susah. Dia dalam kondisi lemah. Orang kurang darah ini. Orang kurang darah tuh gampang pusing dan gampang pingsan. Betul enggak saudara? Untuk dia bisa menyentuh jumbai jubah Tuhan, dia harus apa? Dia harus menerobos kerumunan. Gampang gak saudara? Pastinya sangat-sangat susah. Pastinya sangat-sangat susah. Tapi mungkin. Oke? Tapi bisa. Walaupun sangat susah. Tapi bisa. Ayat yang terakhir. Sebagai penutup. Semoga mutiara ini saudara genggam baik-baik. Firman Tuhan yang sangat berharga ini saudara. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kenapa jahat? Karena si Luciel ya kan, yang sekarang jadi Lucifer, dia tahu ada kairos ini saudara. Lucifer tahu ada kairos. Maka itu salah satu strategi utama dari Lucifer adalah untuk membuat kairos ini tidak sampai kepada kita. Tuh saudara. Silakan aja kamu ke gereja gitu ya kan kata Lucifer ya kan dan anak buahnya. Silakan aja kamu melayani ya, silakan ayo melayani sana ya. Ayo ke gereja sana. Tapi begitu kairos datang, ini dia langsung bilang, anak buah siap, gitu ya kan? Ini kairosnya orang ini mau datang ini. Alihkan dia, kata Lucifer gitu, saudara. Bikin dia meleng, tau meleng nggak? Menoleh gitu loh. Harusnya ngelihat sana dia meleng gitu. Kairosnya ada di sana dia ke sana malah. Kalau saudara ke gereja, Lucifer santai, saudara. Silakan ke gereja datang. Ya kan? Saudara melayani, ayo silakan melayani sana, gitu ya kan? Tapi begitu kairos mau datang, langsung kalang kabut dia saudara. Langsung, aduh gimana ini gimana. Jadi saya bayangkan waktu Daniel mulai berdoa itu ya saudara ya. Lucifer itu udah, aduh hopeless sudah. Ini orang ini, aduh nggak bisa katanya. Aduh ya jadi hari-hari ini adalah jahat, ini firman Tuhan bukan saya yang ngomong saudara ya kan. Jahatnya tuh di mana? Bukan jahatnya itu kita dirampok atau banyak pencuri, ya kan? Atau begal di mana-mana, bukan. Hari-hari yang jahat yang dimaksud Tuhan di sini adalah hari-hari di mana kita tidak bisa mendapat kairos Tuhan itu, saudara. Dan itu memang terjadi, saudara. Hari-hari ini iblis si Lucifer ini dan antek-anteknya itu semakin fokus untuk supaya kita ini kehilangan kairos itu. Maka itu kita, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena kita nggak tahu sisanya berapa. Sisanya berapa saudara? Jangan anggap yang masih muda sisa waktunya masih banyak. Belum tentu, karena banyak orang mati muda sekarang. Betul nggak saudara? Iya kan? Jadi sudah cukup kairos-kairos yang sudah kita lewat ini, yang udah lewat, ya, yang udah hilang banyak nggak yang hilang saudara? Ngaku aja saudara. Udah cukuplah sampai di sini, amin saudara, udah cukup. Kita pergunakan waktu yang ada, waktu yang sisa ini saudara, untuk meraih setiap kairos, bahkan menciptakan kairos kita sendiri di dalam Tuhan. Gunakanlah waktu yang sisa ini. Ya, masih belum terlambat. Mau saudara? Mau ya? Jadi saudara ada tempatnya masing-masing di dalam Tuhan. Ada kairosnya masing-masing. Saudara nggak perlu pelayanan di mimbar, karena pelayanan itu ada di rumah, betul nggak? Ada di kantor, ada di tempat saudara bertugas, ada di keluarga saudara. Nanti Pak, saya harus jadi PDP dulu Pak, baru saya bisa hidup dalam kairos Tuhan. Itu salah besar saudara. Salah besar. Dengan keadaan saudara yang sekarang ini,
saudara harus bisa menangkap kairos itu, saudara. Dan menciptakan kairos saudara sendiri di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang tadi itu ya. Enggak janjian sama song leader tapi kata-katanya pas gitu ya saya. Ada Abrahamnya lagi tadi kata-katanya lagunya tuh ya. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Biar kiranya firman Tuhan ini disiram oleh Roh Kudus saat ini melalui pujian dan penyembahan ini, supaya dapat benar-benar tertanam dalam diri kita, saudara. Mari singer dan song leader naikkan pujian ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan percaya kepadamu, haleluya. walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Yes Lord. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Seperti Abraham sahabatku, Haleluya. sampai akhir setia. Yes Lord. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi kepada Tuhan. percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Amin. Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi Indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
lama ya rasi lama ya rasa. Haleluya. Kira lama ya rasi kara lama ya lama ya rasa. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mengasihi-Mu, kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Mari jamahlah kami semua Tuhan. Jangan ada yang Tuhan lewatkan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kinalama ya rasi karalama ya rasi karalama ya rasi karalama ya rasi daralama ya raso. Lama ya rasi karya da 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 lama ya rasi karya da lama ya rasi karya da da boy da 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 kira lama ya rasi karya da 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 lama ya rasa. Mari semua secara pribadi menyentuh Tuhan saat ini di dalam roh. Mari bangkitkan kembali gairah di dalam Tuhan untuk menerima setiap kairos yang Tuhan sediakan. Kirabaya das karana lamaya das karana lamaya das karana lamaya. Kau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu saat ini. Haleluya. Lamaya rasi kalamaya rasa. Ina lamaya rasi. Rasi. Kira lamaya rasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jamahan-Mu bagi kami semua. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami, mulai saat ini, kami akan hidup dalam kairosnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, kami ingin menangkapnya dan kami ingin melakukan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan roh-Mu yang ada dalam hati kami, dalam diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi benih yang tertanam dalam hidup kami untuk menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.